Dulu, pria ini cuma asisten broker. Kerjaannya nyusun data sambil dengerin bosnya ngomong soal saham pas makan siang. Tapi pas krisis 1987, kantornya ditutup. Dia nganggur. Demi nafkahin keluarga, dia kerja di tempat kecil yang jual saham murah. Gajinya nggak seberapa, tapi komisinya gede. Dia pakai teknik lama buat nawarin saham ke orang kaya. Dan hasilnya edan. Cuma butuh 10 menit buat jual $7.000. Dalam 2 bulan, gajinya udah $200.000. Tapi dia nggak puas. Dia keluar, ajak temennya, terus bikin perusahaan sendiri. Dari nol, dia bangun bisnis saham paling liar dan paling cepat tumbuh dengan gaya ngomong yang bikin orang percaya tanpa mikir panjang. Sekarang di usia 30 tahun, dia udah punya kekayaan mencapai $100 juta dan dia pun dijuluki broker saham legendaris. Wanita ini baru aja pindah rumah bareng anaknya. Malamnya, tiba-tiba 3 orang masuk paksa. Salah satunya anak pemilik lama yang yakin duit ayahnya disimpan di ruang rahasia di rumah itu. Anaknya si wanita terjebak di situ bareng para maling. Pas kejang, salah satu maling luluh, bantu nyuntik obat. Mereka bawa si anak keluar buat kabur, tapi si ibu udah siap, ngintai sambil bawa palu. Dia hajar maling, tapi maling bangkit lagi dan nyerang. Pas mau dipukul balik, tiba-tiba salah satu maling lainnya udah sadar muncul lagi dan nembak kepala temennya sendiri. Nggak lama, polisi datang dan kepung rumah. Uang miliaran yang dibawa maling itu berterbangan kena angin. Meskipun dia sempat tolong si wanita dan anaknya, tapi dia tetap harus tanggung semua perbuatannya dan dia pun akhirnya ditangkap. Nelayan ini nemu duyung, terus dibawa pulang dan dirawat. Mereka jadi makin lengket sampai muncul cewek cantik yang ngaku duyung berubah bentuk buat balas budi. Nelayan percaya hidupnya berasa mimpi, tapi tiba-tiba temennya datang bawa orang, merebut duyung buat dijual. Nelayan lawan mereka, tapi pas balik cewek cantik itu udah hilang. Si duyung ternyata udah balik ke bentuk aslinya. Dia luka-luka. Ternyata semua itu cuma hayalan. Nelayan yang udah beneran sayang malah narik duyung keluar air, tapi dia digigit sampai koit. Cinta yang dia jaga ternyata jadi akhir hidupnya. Teman cowok ini diculik sama suku kanibal. Dia akhirnya bekerja sama dengan seorang mata-mata wanita yang bisa berganti pakaian instan. Mereka nyusup ke markas suku kanibal itu. Nah, ternyata temennya ini mau disajikan ke raja kanibal sebagai hidangan utama. Untungnya si cowok datang nyelamatin dan ngebunuh raja kanibal itu. Mereka melarikan diri melalui saluran bawah tanah. Tapi sayangnya wanita mata-mata ini terluka parah dan akhirnya dia meninggal. Wabah virus zombie nyebar di kota ini dan sekelompok orang ini sembunyi di gedung bertingkat. Nah, karena stok makanan udah menipis, mereka akhirnya nyari makanan ke basement dan nemu banyak stok. Tapi ada yang jahil, nyetel musik keras-keras dari pengeras suara. Musik itu narik perhatian banyak mayat hidup. Semua orang panik, banyak yang tewas. Seorang mantan atlet lompat tinggi ini jadi penyelamat. Dia lari kenceng dan lompat sampai ke atap buat nyari bantuan. Tapi yang lain di bawah udah keburu diserbu. Yang selamat cuma 2 orang perempuan yang ngumpet di rak barang. Dinosaurus kecil ini baru aja kehilangan ayahnya, pemimpin suku. Akhirnya kakaknya gantiin jadi pemimpin baru, tapi dia jadi sombong. Bahkan dia jadi gak suka sama si dino kecil. Gak lama sukunya diserang, kakaknya gak sanggup. Tapi si kecil ini dilarang bantu. Walau gitu, dia tetap lari dan ikut bertarung demi lindungi semua yang dia sayang. Dia lawan pemangsa paling buas sampai berhasil ngalahin satu-satu. Kakaknya selamat dan akhirnya sadar siapa yang lebih layak mimpin. Dia serahkan posisi pemimpin ke si kecil. Suku akhirnya makin besar dan damai. Di musim semi, si kecil dan dino cewek yang dia suka akhirnya punya anak. Cerita mereka berakhir bahagia, tapi dunia terus berubah. Dinosaurus akhirnya punah, tapi tiap fosil yang tertinggal diam-diam menyimpan cerita tentang keberanian, cinta, dan hidup yang pernah luar biasa. Si dinosaurus kecil ini habis kehilangan ayahnya yang seorang pemimpin. Abis ayahnya nggak ada, kakaknya jadi pemimpin baru. Tapi si kakak ini berubah, makin angkuh dan nggak suka sama si dino kecil. Bahkan dia ngerebut cewek yang disukai si dino kecil. Terus kakaknya juga ajak suku nyebrang danau beku. Nah, si kecil ngerasa nggak aman, tapi suara dia nggak didengar. Sampai akhirnya tiba-tiba es pecah, banyak yang jatuh ke air. Si kecil bawa sebagian suku balik ke darat. Kakaknya malah makin marah. Mereka ketemu di hutan, akhirnya berantem. Tapi si kecil kalah, ketimpa pohon dan hampir aja mati. Pria ini hidup sendirian di kota yang seluruh penduduknya terkontaminasi virus zombie. Satu-satunya yang nemenin cuma doginya. Tapi hari itu, doginya digigit dogi lain yang udah terinfeksi. Dia buru-buru pulang, nyuntik apapun tapi nggak ada yang berhasil. Doginya mulai berubah, matanya sayu, bulunya rontok, badannya gemetar. Nggak ada pilihan lain, dia peluk erat doginya, lalu dicekik pelan-pelan sampai nafasnya berhenti. Malam itu juga, dia bakar tubuh doginya. Sejak itu, dia berubah. Besoknya, dia jebak makhluk-makhluk malam ke dalam perangkap, lalu dia tabrak mereka pakai
pakai truk. Tapi makhluk-makhluk itu makin pintar, kerjasama sampai akhirnya truknya jungkir. Pas dia mau dimakan, cahaya terang muncul dari kejauhan. Ternyata masih ada orang lain yang datang nolongin. Waktu masih kecil, Dogi ini dipungut pria ini dan langsung disayang. Hidup bareng di rumah sempit, tapi mereka bahagia. Mereka sering nonton balapan bareng, bahkan main ke sirkuit. Sampai suatu hari muncul perempuan yang bikin si pria jatuh cinta. Setelah nikah, mereka pindah ke rumah besar. Tapi sejak itu, Dogi ini merasa tersisih. Walau udah coba cari perhatian, si pria dan istrinya makin sibuk sendiri. Dogi ini terbaring di samping kotorannya sendiri, badannya lemas, susah digerakin. Dia tahu waktunya udah gak lama lagi. Dia nyesel udah bikin lantai rumah kotor, tapi pria pemiliknya ini gak marah. Dia malah ngangkat si Dogi pelan-pelan, ditaruh di sofa empuk. Kepala si Dogi disandarin ke pahanya. Mata si Dogi udah mulai kabur, tapi kenangan tentang pertemuan pertama mereka malah makin jelas. Waktu itu si Dogi masih kecil banget, dan pria pemiliknya ini langsung jatuh hati. Sejak itulah hidup Dogi ini berubah. Anak wanita ini kejebak di mobil canggih yang gak bisa dibuka. Anaknya di dalam udah mau pingsan. Dia cuma bisa nangis. Akhirnya dia nekat ambil kunci pas, gebokin batu penahan ban, terus dorong mobil ke jurang. Harapannya cuma satu, sistem mobil bisa nyelamatin anaknya. Bener aja, mobil aktifin mode jatuh, atur posisi, dan mendarat mulus. Dia lari turun, luka-luka tapi tetap maksa. Sampai bawah, anaknya masih pingsan. Dan tiba-tiba pintu mobil kebuka. Dia peluk anaknya, coba nurunin suhu badan. Tapi anaknya belum sadar. Dengan harapan terakhir, dia duduk di kemudi mobilnya lagi, ubah mode ke pendakian. Mobil akhirnya loncat ke jalan raya. Dia langsung ngebut ke rumah sakit dan nyawa anaknya akhirnya selamat. Wanita ini baru aja pindah rumah bareng anaknya. Malam itu, 3 orang tiba-tiba masuk paksa. Salah satunya anak pemilik lama yang yakin duit ayahnya di ruang rahasia. Si wanita dan anaknya langsung ngumpet di situ. Dia nemu telepon buat minta tolong, tapi kabelnya udah diputus. Dia coba hubungi mantan suaminya, tapi belum sempat jelasin, teleponnya ikut mati. Sialnya, anaknya tiba-tiba kejang karena penyakitnya kambuh. Obat cuma ada di kulkas. Si wanita nekat keluar, dan di jalan dia lihat mantan suaminya kayak pingsan, tapi ternyata itu si maling yang nyamar. Ternyata pas dia nelpon tadi, walau sempat keputus, suaminya langsung datang. Tapi baru aja buka pintu, dia langsung ditarik masuk dan dipukul sampai gak sadarkan diri. Salah satu maling pakai kesempatan itu buat nyamar jadi mantan suaminya. Untungnya, si wanita berhasil lari bawa obat dan balik ke ruang rahasia. Dinosaurus kecil ini baru aja kehilangan ayahnya, pemimpin suku. Akhirnya kakaknya gantiin jadi pemimpin baru. Tapi dia jadi sombong dan rebut cewek yang disukai si dino kecil. Pas suku mau nyebrang danau beku, si kecil ngerasa gak aman, tapi gak ada yang dengerin. Sampai akhirnya es pecah, banyak yang tenggelam. Dia selamatin sebagian suku, tapi malah dimarahin kakaknya. Di hutan, dia berantem sama kakaknya, tapi sayangnya dia kalah, ketimpa pohon dan nyaris mati. Pas di hutan, dia dikepung pemangsa. Dia ingat si dino cewek dan mulai bangkit. Dia lawan sendiri pemangsa itu dan dia berhasil kabur. Terus dia cari si dino cewek. Gak lama sukunya diserang, kakaknya gak sanggup, tapi si kecil dilarang bantu. Walau gitu, dia tetap lari dan ikut bertarung demi lindungi semua yang dia sayang. Pria ini raja narkoboy dan dia kaya banget. Duitnya bisa sampai beli bank sendiri. Semua aparat udah dia suap. Tapi ada penyelidik nyamar ke ladangnya dan nemu kebun narkoboy seluas mata memandang. Dia juga dapat foto bukti kalau pejabat-pejabat penting ikut pesta sama para bandar. Dan dia pun akhirnya tahu otak dibalik semua ini adalah pria kurus yang disegani, si raja narkoboy sendiri. Tapi tiap dia mau ditangkap, polisi selalu ngalangin. Mereka akhirnya ngincar teman terdekatnya, si rambut keriting ini, yang nekat nyulik anak pejabat karena dilarang pacaran. Ternyata cewek itu anak menteri. Nah, masalah makin runyam nih. Si raja narkoboy suruh temennya nyerah, tapi malah disuruh kabur sama polisi. Si pria nurut sama polisi buat ngantar barang misterius demi nutup kasus itu. Tapi pas mendarat, dia dijebak dan disiksa. Ternyata semua udah dirancang dari awal. Meski hancur, dia pulang bawa satu hal, yaitu celah buat bangkit. Pria nelayan ini baru aja ketemu duyung dan dia bawa pulang, terus dia rawat dengan baik. Mereka jadi makin lengket, tapi tiba-tiba temennya datang minta uang. Pas ditolak, dia marah sampai rusak barang-barang di rumah. Suara dari kamar mandi bikin dia kepo. Begitu lihat duyung hidup di dalam air, dia langsung pengen punya juga. Supaya nelayan gak curiga, dia malah bantuin bikin tempat yang lebih bagus buat si duyung. Tapi sejak itu muncul cewek cantik ke rumah. Katanya dia itu duyung yang berubah bentuk, datang buat balas budi. Nelayan percaya-percaya aja karena
para cewek itu cantiknya bukan main. Hari-hari berikutnya, si nelayan ngerasa hidupnya kayak mimpi, tapi temennya malah datang lagi, bawa orang-orang. Mereka mau rebut duyung buat dijual. Nelayan ngelawan, sampai semuanya akhirnya pada kabur, dan si duyung gak jadi dijual.